Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Kamis 12 Agustus tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yosua. Tuhan bersabda kepada Yosua, "Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu, seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian demikian. Setelah kalian sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kalian tetap berdiri di tengah sungai Yordan." Yosua lalu berkata kepada orang Israel, "Datanglah mendekat dan dengarkanlah sabda Tuhan Allahmu." Lalu ia menyambung, "Dari hal inilah akan kalian ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kalian. Sungguh, tabut perjanjian Tuhan semesta bumi akan mendahului kalian masuk ke sungai Yordan. Begitu kaki para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir dan menjadi bendungan." Ketika bangsa Israel berangkat dari tempat perkemahan untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan. Segera sesudah para imam pengangkat tabut sampai ke sungai Yordan, dan para imam itu menginjakkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, maka berhentilah air mengalir. Padahal waktu itu musim panen, dan selama musim panen air sungai selalu meluap. Air yang turun dari hulu naik menjadi bendungan di kejauhan di dekat Adam, yaitu kota yang terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke Laut Araba, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa Israel di hadapan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai mereka semua selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kalikah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak, istri, dan segala miliknya dijual untuk membayar hutangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunasi.' Tergeraklah hati raja oleh belas kasih akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya dan hutangnya pun dihapusnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, 'Bayarlah hutangmu.' Maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi.'
Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua hutangnya ia lunasi. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan oleh karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu, seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo, sampai ia melunasi seluruh hutangnya. Demikian pula Bapakku di surga akan berbuat terhadapmu, jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Mengampuni Tanpa Batas. Saudara-saudari terkasih, kata yang paling sulit untuk dikatakan adalah maaf, dan yang paling sulit untuk dilakukan adalah memaafkan. Memang tidak mudah minta maaf, apalagi memaafkan orang lain. Ada pepatah yang mengatakan, berbuat salah dan dosa adalah kodrat kemanusiaan, tetapi mengampuni adalah kodrat ilahi. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil hari ini menampilkan satu kekhasan ajaran Kristen, yaitu perihal pengampunan. Bagi Rasul Petrus, pengampunan itu memiliki batas. Namun Tuhan Yesus menegaskan dalam Injil hari ini bahwa pengampunan itu dilakukan terus-menerus hingga 70 kali 7 kali. Allah Bapa yang dalam Tuhan Yesus Kristus telah mewahyukan pengampunan sebagai kabar gembira dan warta pembebasan. Itulah cara untuk meretas jalan baru, memutus mata rantai balas dendam dan kekerasan. Tuhan Yesus tak hanya mengajarkan, tetapi melaksanakannya dalam pengajaran dan teladan hidupnya. Bahkan di saat-saat terakhir ketika meregang nyawa di kayu salib, Tuhan Yesus berucap kata-kata pengampunan. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus mengatakan kepada Rasul Petrus untuk mengampuni 70 kali 7 kali. Hal ini berarti pengampunan tanpa batas, karena Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Melalui pembaptisan, kita semua telah dipanggil dan diangkat menjadi anak-anak Allah, serta mendapatkan anugerah hidup ilahi. Salah satu ukuran menilai diri sendiri sejauh mana kita telah menjadi anak Allah dan hidup ilahi adalah kemampuan kita untuk mengampuni. Semakin meningkat kemampuan kita untuk mengampuni, maka semakin meningkat pula kualitas hidup ilahi dalam diri kita. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus menghendaki agar kita tidak bosan-bosannya untuk saling mengampuni. Standar tindakan pengampunan itu adalah Allah sendiri. Ia selalu mengampuni segala kesalahan dan dosa kita. Hal yang sama pun dituntut dari kita sebagai pengikutnya. Mengampuni sesama merupakan salah satu langkah untuk menyembuhkan diri. Mengampuni tidak hanya memberikan damai dan sukacita kepada orang lain, tetapi juga melahirkan kehidupan yang baru dan kesehatan jasmani maupun rohani bagi diri kita. Oleh karena itu, melalui Injil dan firman hari ini,
marilah kita saling mengampuni dan mendoakan satu sama lain. Dasar dari tindakan kita itu adalah Allah sendiri, sebab Allah adalah kasih yang suka mengampuni. Semoga Tuhan menolong kita. Amin.